Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kurang keras, shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya, saya percaya apapun situasi dan keadaan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Di tengah-tengah situasi yang buruk, Dia Tuhan yang baik, yang bekerja di dalam situasi yang buruk, situasi yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersyukur karena keputusan yang kita ambil malam hari ini untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan, memuji, memuliakan Dia. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kita ambil. Untuk itu mari datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti kami boleh ada malam hari ini di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau menggunakan anugerah yang Kau berikan bagi kami ini dengan baik untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, lawat kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan ketika kami bernyanyi dengan mulut kami, ketika kami bertepuk tangan, ketika kami melompat, ketika permainan musik dialunkan. Biarlah atmosfer udara surgawi itu memenuhi semua kami, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk melompat bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan agungkan. Haleluya, puji Tuhan. Setiap yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Mari kita mau datang dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yeah. Yeah. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Sama-sama semua katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal bertuhan. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan pujian kita, katakan, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri. Dengan keras katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud yang mau menyembah Tuhan sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia
Haleluya, Tuhan yang bertata atas hidup kita, amin. Yeah, come on. Katakan. Percaya seluruh semesta sujud. Kita mau lompat sama-sama. Come on, katakan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kemuliaanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya. Masih bersuka cita, amin. Katakan kepada samping kiri kananmu, atmosfer udara surgawi penuh di tempat ini. Haleluya. Sebab hanya bersama dengan Tuhan saja kita menemukan kekuatan yang sejati, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Come on, yeah. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita merasakan atmosfer surga. Mari kita mau nyanyikan ini bersama-sama. Hanya bersama-Mu Tuhan. Katakan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindungan-Mu dari yang maha tinggi, hidupku aman dalam. Yang hidupnya aman dalam Tuhan, sama-sama katakan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita.
rasakan hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan ku rasa, hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yeah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sukacita Tuhan memenuhi tempat ini, amin. Waktu kita bersepakat bersama-sama, hati kita dan jiwa kita memuliakan Tuhan. Kita percaya ada sesuatu terjadi, amin. Ada sesuatu terjadi. Mungkin bukan yang kita lihat, tetapi sesuatu itu terjadi di dalam roh kita. Pada waktu puji-pujian dan penyembahan naik kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami hanya mau datang dan menyembah-Mu. Mungkin kami sedang mengalami masa-masa yang sulit, namun hati kami hanya mau tertuju kepadamu Tuhan. Jiwa kami hanya mau tertuju kepadamu, mata kami hanya mau melihat Engkau. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Nyanyikan ini sekali lagi, katakan. I call your name, I hear your voice, searching for me. Lord, I humble myself, I'm on my knees, hearing your praise. I give my life to you. All my burdens and my fears, I let it down, I let it go. I surrender. Draw me to your
Mari malam hari ini adalah waktumu dengan Tuhan. Waktu yang intim dengan Tuhan. Tidak peduli apapun yang sementara sedang terjadi, apapun yang sedang kau hadapi. Dalam setiap situasi Tuhan mau kita berserah penuh kepadanya. Tuhan hanya membutuhkan satu kata yang keluar dari mulut kita. Lord, I surrender. Tuhan, saya berserah. Hanya berserah kepadamu. Naikkanlah puji-pujian bagi Dia malam hari ini. Biarkan hatimu terangkat bagi Tuhan, jiwamu terangkat. Puji-pujian kepadanya dinaikkan. Dalam setiap lembah hidupmu, naikkanlah pujian kepada Dia. Sebab Dia yang layak disembah. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Naikkanlah sembahmu. Biarkanlah setiap lidah dan bibir mulut kita malam hari ini dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan keagungan Tuhan, di mana kita mau mengagungkan Tuhan. Biarlah kita mengalami Tuhan. Naikkanlah sembahmu, Jesus.
Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, yeah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy. Yes, we worship You. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Lebih keras lagi. Yes. Mari angkat dua tangan saudara. Bless the Lord, Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi saudara. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sing again. Bless the Lord, Bless the Lord, my soul. Oh my soul, worship Your holy. we worship You, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship You. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang kudus, yang layak kami sembah. Jiwa kami bersuka cita Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu. Jiwa kami bersorak-sorak. Karena kami melihat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami merasakan kesetiaan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami tidak akan berhenti Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan sungguh sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami umat-Mu menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami di bulan ini. Apa yang Engkau ingini bagi kami, biarlah Engkau sampaikan. Biarlah isi hati-Mu dapat kami terima malam ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu kuat dan menguatkan kami. Firman-Mu hidup dan menghidupkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom.
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita malam ini? Berapa banyak saudara yang bersuka cita? Angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semua sehat. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah di bulan yang baru. Di minggu pertama bulan Oktober ini. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita di bulan Oktober ini. Saudara percaya saudara diberkati Tuhan, amin? Amin. Saudaraku yang kekasih, mari buka Alkitab saudara, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata kepada kita, Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bapak Ibu saudara yang kekasih, bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu kesetiaan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, kesetiaan. Saudara, ada satu kisah tentang seekor anjing yang begitu setia terhadap tuannya. Bisa ditampilkan gambarnya? Mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini. Anjing ini bernama Harchiko. Bukan di sini ada nama Pak Ciko, tapi bukan saudara ya. Ini Harchiko. Nah saudara, anjing ini memiliki seorang tuan yang bernama Profesor Dr. Elisaburo, ya, orang Jepang. Dia adalah seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas di Tokyo. Bisa tampilkan gambar yang kedua. Nah saudara, Harchiko ini dipelihara sejak kecil oleh profesor ini. Dan ketika dia mulai beranjak dewasa, profesor ini mulai mengajak dia untuk mengikuti profesor ke tempat dia mengajar. Nah saudara, tempat profesor ini mengajar cukup jauh. Dia harus berjalan dari rumahnya ke terminal kereta. Dan kemudian dia harus naik kereta menuju ke universitas yang tempat ia mengajar. Dan saudara, anjing ini mulai mengikuti profesor ini. Sampai di terminal, saudara, anjing ini menunggu di situ. Profesor naik kereta api, lalu tiba di universitas, dia mengajar, lalu sore dia pulang. Harchiko ini saudara masih ada di terminal itu menunggu tuannya, sang profesor ini. Saudara, itu terjadi setiap hari. Sampai Harchiko ini menjadi anjing yang dewasa. Satu ketika saudara di tahun 1925, ini satu kisah nyata. Sang profesor ini saudaraku mengajak lagi seperti biasanya. Dan Harchiko menunggu dengan setia di terminal itu. Tetapi apa yang terjadi saudara, sang profesor tidak kembali sampai malam. Profesor ini tidak pulang. Ternyata saudara, profesor ini meninggal di tempat dia mengajar. Dan saudara, apa yang terjadi dengan anjing ini? Anjing ini menunggu sampai jauh malam. Dan kemudian saudara, dari profesor ini keluarganya mengadopsi anjing ini, memelihara dia. Tetapi saudaraku, karena sering diajak oleh sang profesor, anjing ini kemudian tidak betah di rumah keluarga dari profesor ini. Seperti biasa saudara, anjing ini kemudian keluar seperti jam, seperti dia diajak oleh profesor ini.
Dia pergi ke terminal itu, menunggu tuannya kapan kembali. Dan itu dilakukan selama 10 tahun. Dia menunggu di terminal itu kapan tuannya pulang. Dan orang melihat itu begitu sedih. Dan orang-orang yang melihat itu memberi dia makan. Tetapi 10 tahun dia menunggu. Profesor tidak pernah kembali. Dan pada akhirnya Hachiko ini mati di tempat di mana dia menunggu oleh karena udaranya sangat dingin. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di Jepang, saudara, ada sebuah patung yang kita sudah lihat. Ini dia, patung seekor anjing bersama dengan tuannya. Dan diangkat di sebuah film, nanti saudara bisa searching filmnya, Hachiko, A Dog Story. Cerita tentang anjing ini, karena ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita baca, Alkitab berkata, sebab aku menyukai kasih setia. Kasih setia di dalam bahasa Inggris itu faithfulness, dan bukan korban sembelihan. Saudara, di ayat 6 ini adalah ungkapan isi hati dari Tuhan sendiri melalui seorang nabi yang bernama Hosea, bahwa Tuhan menyukai kasih setia atau yang disebut dengan kesetiaan. Nah, saudaraku, apa itu kesetiaan? Secara umum, kesetiaan artinya berpegang teguh pada janji. Dia teguh hati dan tidak melanggar janji atau berkhianat, mempertahankan cinta dengan menjaga janji bersama. Saudara, itu pengertian daripada kesetiaan. Mari buka satu ayat, Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Saya berhenti di situ. Sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaan. Saudara, saya belajar lagi tentang kesetiaan. Saya tidak tahu sudah berapa banyak khotbah saya tentang kesetiaan. Tetapi saya mencoba untuk belajar lagi. Dan saya sharing sama Ibu Gembala bahwa ternyata kesetiaan itu hal yang sangat penting dari diri seseorang. Karena kesetiaan itu berhubungan dengan orang lain atau pribadi lain. Saudara, tidak bisa disebut setia kalau itu tidak ada hubungannya dengan orang lain atau pribadi lain atau tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Kesetiaan itu selalu berhubungan dengan pribadi yang berbeda dengan kita atau pribadi yang di luar kita. Sehingga arti dari kesetiaan tentang berpegang teguh, tidak melanggar janji atau berkhianat itu benar terjadi. Bahwa itulah kesetiaan. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa ayat ini datang kepada bangsa Israel pada masa Hosea melayani? Ternyata saudara, ketika saudara baca tentang Nabi Hosea, ini menarik sekali. Satu-satunya nabi yang dalam kehidupannya itu kontras dipakai oleh Tuhan. Mengapa saya katakan kontras? Karena pada masa itu bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka berkhianat, mereka mengingkari janjinya kepada Tuhan. Dalam bahasa Alkitab, saudara, lebih sadis lagi, mereka berzina. Artinya mereka tidak setia dengan pasangan mereka yang pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka bersundal, mereka berzina dengan pasangan yang lain. Kata berzina dan bersundal ini, saudara, itu artinya mereka
menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, kekejian yang dibenci Tuhan. Itu sebabnya saudara Hosea, saudara lihat seorang Hosea, seorang nabi, itu dipanggil oleh Tuhan untuk menikah dengan seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Saudara bisa bayangkan, seorang nabi, saudara kalau belajar tentang nabi, ya saya diizinkan Tuhan untuk mengajar beberapa waktu yang lalu tentang perjanjian lama, pengantar perjanjian lama dan teologi perjanjian lama. Saya mengerti tentang arti nabi. Nabi itu berbeda dengan imam. Gembala itu imam. Imam, saudaraku yang kekasih, itu memimpin umat kepada Tuhan. Imam itu mewakili umat kepada Tuhan. Sedangkan nabi itu mewakili Tuhan kepada umat. Jadi saudara perhatikan bersama-sama bahwa nabi itu tidak bisa hidup di dalam kerajaan. Nabi tidak bisa hidup dalam sebuah komunitas. Mengapa? Karena nabi itu dikhususkan oleh Tuhan. Dia tidak bisa terkontaminasi oleh kehidupan dunia. Itu sebabnya suara nabi itu suara Tuhan. Dan kalau dia berbicara, dia tidak takut terhadap raja. Dia tidak takut terhadap imam-imam. Dia tidak takut terhadap bangsa yang ia sedang nubuatkan sesuatu. Karena dia saudara, mewakili Tuhan kepada umat Tuhan. Sehingga dia benar-benar menjaga hidup yang kudus. Sedangkan imam hidup di dalam kerajaan. Dia bisa berkompromi dengan raja. Saudara, dia bisa hidup di dalam suap menyuap. Dia bisa hidup di dalam ketidakkudusan. Tetapi nabi itu berbeda. Nah saudaraku, seorang nabi dipanggil Tuhan untuk menikah. Saudara lihat, untuk mengambil perempuan sundal yang bernama Gomer. Tuhan bilang begini kepada Hosea. Hosea, pergilah ambil perempuan sundal itu yang bernama Gomer. Nikahi dia dan lahirkanlah anak-anak sundal. Saudara, saya pikir ini sudah terlalu luar biasa, saudara. Hidup Hosea dipakai Tuhan. Keluarga Hosea dipakai Tuhan untuk menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel dan menggambarkan bagaimana kasih Tuhan mengasihi bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Saudara, luar biasa. Itu sebabnya hari ini saudara kita akan belajar sebenarnya apa itu kesetiaan. Saya mulai dari satu hal yang sederhana. Pernahkah saudara membuat janji kepada seseorang? Yang pacaran-pacaran pernah buat janji kan? Halo anak-anak muda, sudah senyum-senyum? Pernah. Anak-anak pernah buat janji gak sama orang tua? Pernah? Pernah. Orang tua pernah buat janji sama anak-anak? Pernah? Pernah. Semua pernah buat janji. Pertanyaan saya yang terakhir, pernahkah saudara buat janji dengan Tuhan? Pernahkah saudara buat janji dengan Tuhan? Saya percaya saudara pernah lakukan itu. Ketika suatu saat saudara dijamah Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan kasih-Nya dan berkata, aku mengasihimu. Dan saudara di dalam keadaan yang terpuruk. Saudara berkutat dengan dosa. Saudara hidup di dalam pergaulan, saudara hidup di dalam kenajisan, saudara hidup di dalam keberdosaan. Dan satu kali waktu Tuhan datang kepada saudara. Dan Tuhan bilang, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Dan hari itu saudara berkata, Tuhan, aku juga mau tinggalkan masa lalu. Aku mau lupakan masa yang kelamku. Dan aku mau janji Tuhan. Aku mau mencintai dan mengasihi Engkau. Saat itulah engkau lahir baru. Semua pasti pernah punya pengalaman lahir baru. Amin.
Saya ingat saya lahir baru. Tahun 1998 sebelum saya menuju ke tempat ini untuk dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ayah ibu saya berkata, kami sudah doakan engkau. Engkau laki-laki pertama. Engkau buah sulung. Kami sudah doakan engkau sebagai hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara, hidup saya jauh dari Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan karena hamba Tuhan susah hidupnya. Karena saya lihat saudaraku, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di daerah saya harus jujur. Hari ini ada hamba Tuhan yang hidup hanya dengan 5.000 rupiah. Gaji sebulan. Dengan anak 3. Sampai akhirnya saudara, saya harus dibawa Tuhan. Masuk di bawah kolong PT-PT. Ketika orang tua bilang kepada saya bahwa siapkan hatimu, engkau berangkat ke ujung pandang. Waktu itu masih ujung pandang. Untuk kuliah hamba Tuhan, saya bilang tidak. Saya tidak mau. Saya mau jadi polisi. Polisi kalau di Kupang saudara, itu ditakut. Kalau polisi sudah turun, walaupun pangkatnya masih merah saudara, itu orang pada takut. Saya tidak mau. Tuhan bilang keras ini anak ya, keras. Dia tidak tahu tangisan orang tua, makanya orang tua kalau anak nakal, doakan dia. Ada proses Tuhan buat dia. Jangan saudara bingung. Doa orang benar bila dengan yakin doakan apa saudaraku besar. Doa ayah ibu saya itu membawa saya di bawah PT-PT. Diseret 5 meter saudaraku yang kekasih. Saya sadar saya ada di bawah kolong PT-PT. Untung di bawah kolong PT-PT, bukan di dalam perut ikan saudara. Seperti Yunus. Saudara lihat muka saya ini muka seorang yang polos saudara. Tapi saya terhadap komitmen saya sebenarnya saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tuhan harus bentuk saya dengan keras saudara. Kalau anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan dan suka memberontak kepada Tuhan, kalau Tuhan sayang dia, Tuhan proses dia secara keras. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang diproses Tuhan keras. Itu karena Tuhan sayang kepada dia. Kalau saudara dibawa ke padang gurun, alami proses Tuhan yang keras, Tuhan sayang saudara. Amin. Izinkan hatimu diproses. Waktu saya sadar saudara, di bawah kolong saya bilang, ya Tuhan, saya siap jadi hamba. Saya keluar saudara dari kolong. Teman saya saudaraku itu terlempar karena saya bawa motor. Robek kakinya saudara. Hari itu saya bilang kepada orang tua, saya siap jadi hamba Tuhan. Dan saya janji sama Tuhan, Tuhan, dulu saya merokok, dulu saya minum, dulu saya nakal suka berkelahi, dulu saya melawan orang tua, saya berhenti hari itu. Itu janji saya ketika saya datang ke Makassar. Dan saudara, saat itu juga ketika saya tiba di Makassar, rokok, minum, dan suka berkelahi, saya tinggalkan. Saya ingat janji saya pada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya saudara punya janji itu. Kesetiaan itu berbicara antara hubungan pribadi saya, pribadi saudara dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, aku lebih suka hubungan. Saudara perhatikan, aku lebih suka hubungan. Kesetiaan itu berbicara tentang intimasi, tentang relationship, hubungan dengan Tuhan. Mengapa? Karena ada banyak orang yang hari-hari ini telah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ada orang yang begitu setia untuk memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bahkan merelakan dirinya untuk dibakar bagi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jika tidak ada kasih di dalamnya, jika tidak ada kesetiaan di dalamnya, maka itu sia-sia, saudaraku. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, percuma kamu bawa korbanmu yang begitu bagus-bagus.
sedangkan hatimu tidak lagi setia kepadaku. Mengapa? Kesetiaan itu ada hubungan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hari ini saya dan saudara masih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Keintiman itu berbicara tentang ketelanjangan. Saudara, kata intim di dalam bahasa aslinya itu tentang ketelanjangan. Adam dan Hawa intim dengan Tuhan dalam keadaan yang telanjang. Waktu dosa belum masuk, tidak ada sesuatu yang ditutupi antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk intim dengan istrinya. Keintiman itu berbicara bahwa tidak ada privasi, tidak ada ruang yang ditutupi. Kalau saya dan ibu gembala masih ada privasi, kami gak intim. Masih ada ruang-ruang yang saya simpan, yang saya sembunyikan dari dirinya. Dan itu bukan sebuah kesetiaan. Saya mengkhianati cinta saya kepada dia. Jika suami masih ada ruangan-ruangan yang ditutupi dan dia tidak terbuka full kepada istrinya, maka ia tidak mengalami, dia tidak intim. Dan kalau tidak intim, tidak ada kesetiaan. Dalam hal uang misalnya, saya melayani satu keluarga yang bertengkar, saudara. Mengapa? Karena suami tidak jujur dalam hal uang kepada istri. Mungkin dalam handphone juga, saudaraku. Saya selalu bilang handphone saya tidak ada password. Jadi saya nggak takut kalau istri saya buka handphone saya. Silakan, periksa saja. Kalaupun ada chat-chat yang mengarah kepada hal-hal yang ini, saya akan kasih tahu sama dia. Karena itulah keintiman, itulah kesetiaan. Kesetiaan itu tidak boleh ingkar terhadap janji pernikahan. Ketika seorang suami berkata, aku setia dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan kaya maupun miskin, itu janji kita. Dan orang yang setia tidak akan mengingkari janjinya. Jadi saudara, keintiman itu tidak ada ruang yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Amin. Mungkin ada ruang-ruang yang hari ini saudara masih pegang erat. Engkau tidak relakan itu kepada Tuhan. Itu bukan kesetiaan. Tuhan ingin menikmati keintiman dengan saudara. Sehingga waktu saudara intim dengan Tuhan, tidak ada batasan antara engkau dengan Tuhan. Baik dalam hal apapun, engkau begitu polos dan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya. Tidak ada yang saya sembunyikan dari Tuhan. Banyak orang percaya, saudara, anak-anak Tuhan yang gagal dekat dengan Tuhan karena masih ada ruang yang dia sembunyikan, dia simpan, dia tutup, dia kunci buat Tuhan. Ruang apa? Itu saudara yang tahu. Kita pribadi yang tahu itu. Mungkin itu dosa kita, saudaraku. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa serahkan kepada Tuhan. Kita takut kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Kita merasa bahwa Tuhan akan mengambil semua. Saudara, Tuhan tidak jahat kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu yang lebih dari apa yang dia butuhkan dari hidupnya. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku punya semuanya. Aku punya harta, aku punya kehormatan, aku punya pujian, aku punya pengagungan. Tuhan tidak kurang sesuatu, tetapi yang dia butuhkan bukan itu. Dia butuh setia. Setia dengan Tuhan. Ingat janji saudara. Setia dengan Tuhan. Nah mari saudara lihat ketika saudara setia, ini yang harus kita lakukan. Ayat 3 dari pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal
dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Orang yang setia, ayat 3 berkata, inilah tandanya dia akan mencari Tuhan dan berusaha mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara dapat orang yang sungguh-sungguh mencintai saudara dan tidak pernah mengecewakan saudara, dia baik kepada saudara, dia care kepada saudara, dan dia tidak pernah satupun menyakiti hati saudara, saya percaya saudara akan loyal kepada dia dan setia kepada dia. Amin. Pertanyaannya, banyak orang tidak setia kepada Tuhan karena tidak kenal itu Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, saudaraku, karena dia tidak kenal Tuhan. Makanya saya mulai rubah mindset saya. Ada orang yang tidak mau datang beribadah, ada orang yang tidak mau melayani Tuhan. Satu saja, dia belum mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dan saudara tahu dia siapa, setiap tarikan nafas saudara, dia kasih buat saudara. Dia rela kirim anaknya mati buat saya dan saudara. Dia ampuni dosa kita. Ketika kita turn around, kita berbalik dari dia berjalan di jalan kita, dia selalu menunggu kita. Dan dia berkata, kapan anakku kembali? Dan waktu kita kembali, saudaraku, dia tidak pernah berkata, engkau bau amis, engkau kotor, engkau najis, engkau pergi manis. Tidak, saudara. Dia berlari dan dia memeluk saya dan saudara. Dan kadang-kadang kita minta sesuatu di tangan Tuhan, Tuhan bilang tidak. Aku tidak kasih yang ini. Saudara, Tuhan sedang menyiapkan yang lebih besar. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat apa yang kita ingini. Kita mulai komplain dengan Tuhan. Tuhan, saya kecewa. Tuhan, saya sudah minta Tuhan. Tuhan tidak kasih. Engkau jahat Tuhan. Engkau tidak peduli. Tuhan bilang, aku sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik buatmu. Sabarnya. Tuhan sedang melatih iman saudara, kesabaran saudara. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Kalau saudara kenal siapa Tuhan, yang setiap hari membangunkan saudara, menjaga saudara 24 jam, memberkati apa yang saudara kerjakan, mengangkat saudara dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tuhan memberkati anak-anak saudara dengan hikmat, mereka berhasil. Saudara, kalau saudara kenal Tuhan seperti itu, maka kita tidak akan pernah mengkhianati Dia. Ketika saudara kenal orang yang mencintai saudara, saudara akan tetap setia kepada Dia. Amin, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, mari anak-anak Tuhan, kita mengasihi Dia, kita mengenal Dia. Dan saudara, orang yang haus, orang yang rindu mengenal Tuhan, Tuhan bilang, iya, Tuhan pasti akan muncul seperti fajar. Ini berkat dari kesetiaan. Ketika saudara setia, Tuhan pasti datang dalam hidup saudara seperti fajar. Setiap pagi fajar itu akan muncul, membawa terang dalam kehidupan saudara. Kegelapan dalam hidup saudara akan sirna. Dia akan datang menerangi jalan hidup saudara. Amin. Kegelapan itu akan pergi. Ia pasti muncul seperti hujan, saudara, yang kering. Hujan itu turun membasahi tanah yang kering, menumbuhkan biji-bijian yang jatuh ke tanah, menghijaukan. Tuhan itu akan datang seperti hujan, membasahi kehidupan saudara dengan sukacita, membasahi hidup saudara dengan damai dan ketenangan. Saudara akan merasakan ketenangan yang melampaui setiap ketakutan, setiap saudara, keadaan-keadaan yang luar biasa menakutkan yang ada di sekeliling saudara. Saudara akan dibanjiri dengan cintanya dan kasihnya. Dia akan datang untuk membuat saudara mengalami
kemenangan. Di ayat 2, dia akan menyembuhkan saudara, menghidupkan saudara, membangkitkan saudara. Ingatlah saudaraku, bahwa kesetiaan membuat kita akan mengenal Dia, berusaha mengenal Dia. Mari buka satu ayat Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat ini berkata, seorang yang bernama Salomo, seorang raja yang penuh hikmah, dia berkata, orang baik banyak, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Adakah Tuhan menemukan orang yang setia di tempat ini? Jikalau itu ada, saudara kekasih, maka saya sebagai hamba Tuhan berkata, mari saudara, kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Orang baik banyak, orang kaya yang baik banyak, dan dia bisa buat apa saja. Tetapi orang yang setia, adakah itu ditemukan Tuhan? Untuk itu saudaraku, mari kita setia. Baca Amsal ayat yang terakhir. Amsal pasal 3 ayat ini. Saya tutup dengan ayat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada wajahmu. Jangan kiranya kesetiaan itu meninggalkan engkau. Saudara, ini ayat luar biasa. Jangan biarkan kesetiaan itu meninggalkan saudara. Setia kepada Tuhan. Orang mau lihat, orang tidak lihat. Orang memberikan apresiasi, tidak memberikan apresiasi. Saudara sudah banyak menabur, tapi tidak ada penghargaan. Saudara sudah setia, tapi mungkin belum ada jalan keluar. Tetaplah setia. Jangan biarkan kesetiaan itu meninggalkan saudara. Kalungkanlah itu di leher saudara, dan tuliskan itu dalam loh hati saudara. Amin. Agar kemanapun saudara pergi, saudara didapati Tuhan setia. Amin. Biarlah kesetiaan itu menjadi bahagia kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang setia. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyukai kesetiaan. Engkau lebih peduli dan Engkau lebih butuhkan kesetiaan dari hidup umat-Mu daripada korban-korban mereka. Malam ini Tuhan, bawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di saat dunia tidak setia, di saat orang lain tidak setia, kami tetap setia kepada Tuhan. Buatlah kami setia ya Roh Kudus, sebab kesetiaan adalah buah daripada pekerjaan-Mu di hidup kami. Penuhi kami malam ini Tuhan. Jika kami seringkali mengingkari janji kami kepada Tuhan, masih ada ruang-ruang yang kosong yang kami kendalikan, masih ada hal-hal yang kami kuasai sehingga menghambat keintiman kami dengan Tuhan. Malam ini Tuhan, angkat semuanya agar hidup kami benar-benar terbuka di hadapan. Kami mau intim dengan Engkau, sebab dunia tidak bisa merampas kesetiaan kami. Kemegahan dunia, ketertarikan kepada dunia yang tidak mampu mengalahkan kesetiaan kami. Sebab Engkau Tuhan yang terlalu setia dalam hidup kami. Kami berjanji malam ini Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau setia kepada Tuhan. Sekalipun dunia menyerang kami, sekalipun keadaan sulit menekan kami,
Bahkan ketika keberuntungan, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan. Berkati kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu menguatkan kami malam ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dan lakukan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Malam hari ini saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Dan kita akan mengangkat satu pujian. Kudusanmu melingkupi
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Yesus berkata, inilah tubuhnya yang diserahkan bagi saya dan saudara. Tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dihancurkan, tubuh yang disalibkan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya, luka-luka yang ada pada tubuh Tuhan, saya dan saudara sudah dipulihkan dan disembuhkannya. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Yesus berkata, inilah darahku, darah anak domba yang telah mengalir di kayu salib. Darah Yesus yang mahal, yang telah dicurahkan bagi saya dan saudara, yang membuat saya dan saudara diampuni segala dosa kita, segala kegelapan yang ditimbulkan oleh dosa, segala kutuk yang ditimbulkan oleh dosa, segala penyakit, segala ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh dosa. Oleh darah Yesus, saya dan saudara mengalami kemenangan, diampuni, dimerdekakan, dan menerima janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Oleh darah Yesus, kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, memanggil Dia Abba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari 1-2 menit ini naikkan permohonan saudara kepada Tuhan. Apa yang merupakan beban hidup saudara, sakit saudara, cita-cita saudara, impian saudara, mimpi-mimpi saudara, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Dalam 1-2 menit ini, naikkan itu kepada Tuhan. Masuklah ke ruang tahta Tuhan dengan penuh keberanian, kata firman Tuhan. Berdoalah dengan iman, percayalah Tuhan mendengar doa saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa umat. Kau respon iman penuh. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat kedua hambanya yang sudah membantu saya dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati kita.
Salam. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini, dimana kita boleh berjalan dengan baik, kita juga boleh berjamuan pada malam hari ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelum itu saya akan membacakan satu ayat buat kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah pada malam hari ini kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tertuju kepada Allah dan motivasi hati untuk memuliakan Allah. Saya akan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan, dan kami tahu bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja di dalamnya. Dan pada saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Bapak, kami tahu bahwa Engkau tidak melihat nominal, Engkau melihat hati kami ketika kami memberikan persembahan ini. Dan Bapak, kami berdoa, biarlah pada malam hari ini setiap kami boleh didapati Engkau memberikan persembahan dengan hati yang tertuju kepadamu, dengan penuh ungkapan syukur dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Bapak, kami berdoa, biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan, khususnya di jemaat ini, Unlimited Church. Bapak, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami terus, sertai kami terus dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Kau boleh mendapati kami setia dalam apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, sambil mempersiapkan persembahan kita, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya.
saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui live meeting Zoom. Mazmur nomor 103 ayat 6 berkata, "Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Hai bagi kamu yang berjiwa muda, mari bergabung bersama kami di Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pada pukul 7 malam secara onsite. Mazmur nomor 118 ayat 14 berkata, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Hai teman-teman semua, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah UC Kids dan UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara WhatsApp video call. Jangan lupa ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9b berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami baru saja mengeluarkan kartu nama gereja yang di dalamnya terdapat jadwal ibadah mingguan dan tersedia barcode yang akan menghubungkan Bapak Ibu kepada media sosial gereja, nomor WhatsApp hamba-hamba Tuhan, dan alamat Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam pelayanan pastoral, silakan menghubungi nomor hamba-hamba Tuhan yang sudah tersedia. Bagi keluarga, rekan, sahabat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bagikanlah kartu nama ini agar mendapatkan akses yang mudah untuk menemukan tempat ini dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Pertolongan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa yang telah ditunjukkannya bagi jemaat Unlimited Church dari usia yang ke-1 hingga saat ini. Dukunglah, doakan dan hadirilah ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church yang ke-10 yang akan dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala kemuliaan dan ibadah Tuhan kita. Aku
kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Engkau sudah menyertai kami. Engkau menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami untuk menikmati persekutuan yang lebih dalam dan intim dengan Engkau melalui kesetiaan yang kami buktikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu hari ini. Apa yang kami buat, apa yang kami berikan kepada-Mu malam ini, biarlah menjadi korban yang berbau harum, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersama-sama mau berdoa untuk ulang tahun Gereja Yusi yang ke-10 tahun. Kami berdoa Tuhan kiranya menyertai semua persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Dan Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang akan terlibat, mulai dari pengkhotbah, worship leader, pemain musik singers, dan semua yang hadir. Bahkan hamba Tuhan yang Kau utus, Pendeta Robi Panggara, Tuhan akan berkhotbah pada ulang tahun. Tuhan kiranya mengurapi dan Tuhan membimbing hamba-Mu agar apa yang Dia sampaikan sungguh dapat membangun umat-Mu. Dan di dalam ibadah perayaan ulang tahun juga ada pelantikan kependetaan pada Ibu Gembala. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai semuanya. Kebutuhan-kebutuhan kami, dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya, bahkan melipat gandakannya. Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu yang sudah terlibat, yang sudah mendukung. Tuhan memberkati mereka dengan berkelimpahan Bapa, agar apa yang mereka beri tidak menjadi kekurangan buat mereka, tetapi ada dasar buat Tuhan untuk mengembalikan berkat yang besar atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bungkus acara ulang tahun ini dengan kuasa darah-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu kemenangan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Kami tahu gereja-Mu akan bangkit. Kami percaya jiwa-jiwa akan dituai. Gereja-Mu akan bertumbuh dan menjadi dampak yang besar buat kota ini. Kami memberkati gereja Yusi di dalam nama Yesus. Gereja yang berkembang tanpa batas, gereja yang diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di saatnya umat-Mu akan pulang, mereka akan masuk ke dalam aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Umat Tuhan, arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan, bentangkan tangan-Mu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau malam ini dan membimbing engkau di dalam kesetiaannya, menjadikan engkau pribadi-pribadi yang setia di tengah-tengah dunia yang tidak setia, sehingga engkau akan memunculkan terang bagi dunia ini mulai malam ini sampai Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkatnya. Mari kita iman katakan amin. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.